Anda harus membuat diri Anda berani dan cobalah untuk berdinamika, ya. Jangan khawatir dengan sebuah kekeliruan atau kesalahan, karena salah itu skornya 1, benar skornya 2 kalau anak muda. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Kembali lagi di podcast Jumat Berbincang. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Dimas Oki Nugroho selaku Bang Dimas. Ya Pak, di Bang Dimas ya. Kader Bangsa Fellowship Program. Selamat siang Bapak. Sebagai seorang yang sudah banyak berkiprah di dunia bisnis dan politik, menurut Bapak manakah yang lebih penting, politik atau bisnis bagi anak muda sekarang ini? Itu jawaban yang susah-susah mudah, mudah-mudah susah. Oke, Alia, terima kasih. Yang penting adalah Anda punya kesadaran kewargaan atau kewarganegaraan, di mana Anda harus punya tanggung jawab untuk peduli dan terlibat dan berpartisipasi dan memberikan kontribusi. Kontribusi itu tidak semata-mata material, tidak semata-mata yang tangible, tapi juga yang imaterial, yang intangible. Di situ bisa kontribusinya bisa sosial budaya, bisa sosial politik, ya. Lalu kemudian tentunya sosial ekonomi. Artinya kan kita tidak ingin diri kita itu kemudian menjadi beban masyarakat. Kita ingin berkontribusi tidak hanya membantu diri kita mandiri, tapi juga lingkungan masyarakat kita, bahkan masyarakat kebangsaan, masyarakat negara bangsa kita. Jadi saya pikir harus punya virtu, harus punya nilai. Jadi setiap warga negara itu harus memberikan manfaat tidak hanya bagi diri lingkungannya, tapi juga masyarakat bangsa secara luas. Nah, itu bisa dilalui melalui jalur ekonomi, apakah itu dia berbisnis, apakah dia itu bekerja, mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, tapi juga bisa melalui dia entrepreneur, ya. Tapi lalu kemudian entrepreneur ini juga berkembang bahwa dia nggak hanya ingin mencari profit, tapi juga dia ingin memberikan sebuah value yang positif gitu, artinya untuk masyarakat di sekitar dia. Makanya kemudian muncul namanya social entrepreneurship. Nah, tapi juga bisa jalur politik, karena seringkali politik itu juga kaitannya dengan public policy. Jadi bagaimana sebuah kebijakan itu bisa dibangun sehingga kemudian itu kondusif dan akomodatif terhadap perkembangan masyarakat secara baik gitu ya. Maka orang terjun ke politik. Jadi tujuannya politik itu tidak semata-mata kekuasaan, atau memang sebaiknya jangan semuanya kekuasaan, tapi juga adalah akses dalam proses perumusan kebijakan publik. Ya, Pak. Berarti semuanya itu harus seimbang ya Pak, antara bisnis dan politik itu sendiri. Intinya pokoknya dia harus bisa memproduksi value, virtu, nilai-nilai yang kebermanfaatan pada orang banyak. Kira-kira nilai-nilai apa aja tuh Pak yang bisa diaplikasiin untuk anak muda zaman sekarang? Nilai matematika, ekonomi. Enggak, nilai-nilai itu maksudnya adalah tentunya kebajikan, kemaslahatan, ya, lalu kemudian nilai-nilai yang membuat sebuah masyarakat yang plural seperti Indonesia ini menjadi bersatu, menjadi rukun. Lalu kemudian nilai-nilai yang bisa membuat masyarakat kita, anak-anak muda kita hari ini yang merupakan pemilik bonus demografi terbesar, ya, bukan hanya skala nasional tapi juga dunia, di mana angka produktifnya, tenaga kerja produktifnya tinggi, usia produktifnya tinggi, itu harus bisa kemudian memiliki skill tertentu, harus bisa memiliki sumber daya manusia ya, kapasitas yang baik, tapi juga harus punya integritas. Integritas itu artinya kejujuran, lalu daya tahan, endurance, ya, jangan dia lembek kayak kerupuk, itu misalnya. Disiplin, dan tentunya visi yang besar dalam membangun Indonesia ke depan. Tren wirausaha apa sih Pak yang dapat dilakukan oleh anak muda zaman sekarang ini Pak di masa pandemi ini? Oke. Jadi masa pandemi ini sebenarnya adalah penanda atau signifier bagi sebuah transisi zaman, ya. Zaman yang namanya old economy menuju new economy. Yang konsekuensinya juga old politics menuju new politics. Tapi yang menjadi landasan adalah sebenarnya dari semuanya ini adalah old media to new media. Media-media konvensional itu sekarang sudah berubah sejak revolusi teknologi informasi, katakanlah begitu, lalu internet, lalu sosial media, lalu berbagai platform yang kemudian tidak hanya berbasis komunikasi saja tujuannya, tapi juga adalah sharing economy. Ada platform-platform yang membuat orang itu berkolaborasi untuk kemudian
mencari sosial ekonomi yang adil ya, benefit bagi banyak orang, adil dan merata. Jadi saya pikir ini menariknya adalah wacana tentang konglomerasi hari ini tidak cukup laku di mata anak-anak muda hari kekinian lah gitu ya. Mereka mencari kolaborasi, mereka mencari sharing burden, sharing ekonomi. Itu bisa Anda lihat di berbagai platform yang hari ini cukup besar ya, berkembang. Nah, dalam hal itu juga ditandai dengan tadi saya sampaikan adalah transformasi digital. Nah, jadi sekarang itu online based economy itu luar biasa. Saya pikir ini menjadi proyeksi besar ya dari dunia hari ini, termasuk pastinya Indonesia. Dan exposure terhadap yang namanya internet, gadget, sosial media itu merata sebenarnya, meskipun fasilitasnya, infrastrukturnya belum cukup merata. Jadi bandwidth kita juga masih belum cukup luas. Nah, ini adalah tantangan negara atau pemerintah bagaimana memenuhi ini. Yang kedua adalah lagi-lagi bagaimana kebermanfaatannya. Ini juga harus diperkuat. Jadi negara atau katakanlah masyarakat sipil harus bisa mengedukasi anak-anak muda atau katakanlah netizen ya, ketika mereka berselancar di internet itu sesungguhnya apa yang mereka cari, apa yang mereka inginkan. Karena internet itu punya banyak potensi, bukan hanya game atau sosial media yang sifatnya luas banget ya Pak. Betul, ekonomi, pendidikan, beasiswa, semua ada di situ. Nah, tinggal dicari kebermanfaatannya untuk dirinya. Saya pikir itu anak-anak muda Indonesia pasti baik di kota maupun di desa ya, itu tentunya punya orientasi yang sama, itu bagaimana mereka sama-sama mendapatkan akses untuk maju. Iya. Gitu. Jadi bisnis juga arahnya mungkin ke sana, ada sifatnya online base. Nah, satu lagi yang juga menarik adalah ada transformasi juga yang disebut namanya kemunculan UMKM ya, kewirausahaan yang sifatnya kolaboratif di kalangan anak muda, bisa berbasis wisata, bisa berbasis kuliner. Lalu kemudian juga kita tahu sekarang education online juga muncul marak ya, berkaitan dengan adanya program kartu prakerja yang digiatkan oleh pemerintah. Saya pikir sekarang juga sudah banyak yang menyadari ketika terjadi WFH, ketika pandemi ini kemudian banyak sekolah-sekolah pendidikan yang kemudian bertransformasi menjadi online. Lalu juga marketplace ya. Marketplace juga sesuatu yang masih sangat seksi ya di Indonesia. Kita tahu di sini sekarang muncul banyak dari pemain besar, lalu sesama pemain besar mereka saling merger satu sama lain lalu membuat sebuah kekuatan baru. Muncul juga marketplace lain yang kemudian juga menawarkan banyak potensi, karena lagi-lagi UKM Indonesia Mbak itu luar biasa. Jadi di daerah-daerah itu banyak sekali. Nah, kami baru pulang ke beberapa kabupaten kota di daerah di Jawa Tengah misalnya, lalu kemudian di Jawa Timur itu juga ketemu petani-petani milenial. Petani milenial ya Pak. Mereka selesai tamat SMA atau mereka tamat kuliah atau sembari berkuliah, mereka terjun ke agriculture, agrobisnis, mereka fokus pada beberapa komoditas, lalu mereka menjualnya melalui Instagram atau Facebook dan seterusnya. Dan ternyata luar biasa komunitasnya, mereka sampai laku di Jakarta, tembus di Jakarta, buah-buahan, sayur mayur. Untuk komunitas sendiri itu didominasi oleh anak muda atau orang-orang yang cenderung tua Pak? Kalau hari ini bonus demografi tidak bisa dibantah bahwa anak muda adalah pemain utama. Karena secara populasi mereka sangat besar jumlahnya dan mereka punya keaktifan yang tinggi ya untuk masuk kepada sektor-sektor sosial ekonomi ya, potensial bagi mereka. Karena kalau mereka hanya mengharapkan untuk bekerja di sektor formal, tamat kuliah, tamat sekolah, mereka buat CV lalu melamar kerja di bank, jadi di pegawai ASN misalnya, atau misalnya kepolisian, let's say, itu kan tradisional banget ya, atau profesi-profesi yang sifatnya konvensional ya, itu sekarang mereka sudah melihat alternatif lain. Mereka ingin berbisnis sendiri, mereka ingin tetap bisa berpartisipasi, tapi at the same time mereka punya waktu luang untuk mereka belajar, untuk mereka bersosialisasi, untuk mereka kemudian berproduksi. Nah, kayak gitu-gitu saya pikir tuh sangat ngetren hari ini. Dan itu anak muda pelakunya, Mbak. Nah, orang tua di mana posisinya nih? Orang tua posisinya nggak bisa juga ditinggalkan karena mereka juga kunci dalam proses transisi ini. Jadi yang mesti terjadi adalah kerjasama antara senior dan junior. Jadi orang-orang tua dengan orang-orang muda ini harus kerjasama. Sehingga kemudian terjadilah sebuah transisi yang mulus untuk Indonesia, baik di politik, di pemerintahan, di swasta, di masyarakat sipil. Yang penting adalah kerjasama yang baik antara generasi yang akan datang. Iya Pak. Terus untuk
di Jawa Timur dan Jawa Tengah sendiri, apakah anak-anak muda itu membangun kayak software untuk pengembangannya agar bisa menyebarluaskan informasi mengenai hal-hal tersebut, Pak? Oh, anak-anak muda kita, Mbak, sebenarnya udah luar biasa. Jadi tidak ada lagi dianggap Jakarta is the centrum. Yeah. Jadi anak-anak muda di daerah, di kabupaten, di kota, bahkan di desa, as long as mereka punya akses terhadap akses internet, nah mereka bisa belajar apa aja. Lalu kemudian mereka bisa mendapat pencerahan apa aja, dan mereka kemudian bisa dikatakan mendapat sebuah hikmat kebijaksanaan yang luar biasa. Yeah. Artinya inspirasi, lesson learn, nggak hanya dari dalam negeri ya, tapi juga dari luar negeri. Jadi anak muda misalnya di Kabupaten Jombang itu bisa belajar dengan pengalaman anak muda dari negara Jepang misalnya, atau di Tiongkok, atau di Inggris misalnya. Bagaimana mereka mengembangkan sebuah komunitas, mereka bisa berjejaring satu sama lain, mereka bisa belajar, dan tiba-tiba suddenly mereka bisa belajar, bisa berbicara bahasa asing misalnya, kayak si siapa itu, seorang YouTuber terkenal tuh, si Niki siapa itu, dia bisa belajar bahasa secara otodidak melalui YouTube, gitu ya. Niki siapa namanya? Vicky Naki. Nah, dia bisa belajar bahasa Rusia, Inggris yang very lancar ya, fluent seperti orang-orang sana sendiri, jadi sampai kaget. Artinya anak-anak muda kita cerdas banget, Mbak. Saya nggak meragukan itu, karena mereka bisa buat konten keren banget gitu loh tentang wisata daerah mereka dengan berbagai sumber cerita, narasi yang berbagai rupa. Nggak hanya bicara tentang sosial ekonomi, sosial budaya. Di beberapa tempat misalnya anak-anak mudanya itu meng-create tentang wisata alam di tempat mereka, sampai tentang dongeng atau katakanlah kisah-kisah rakyat di situ. Bisa juga cerita tentang hal yang sifatnya mistis atau spiritual di sebuah tempat, di mana ternyata audiensnya di Indonesia banyak ya, yang suka kayak begituan gitu. Dan ternyata mereka bisa cari duit dari situ, jadi YouTuber, ya kan? Dan itu luar biasa, gitu. Dan potensinya artinya sangat luas. Sangat luas banget ya, Pak. Ya. Terus bagaimana sih Pak menurut Bapak menghadapi daya saing wirausahawan muda nih Pak di dalam cakupan global ini? Satu, dan ini adalah tanggung jawab semua, nggak hanya negara, karena negara hari ini juga ngos-ngosan kalau dia hanya sendirian. Iya. Dia harus melibatkan sebuah unsur masyarakat sipil. Negara hari ini nggak bisa sombong, karena mereka merasa mampu, tapi pada kenyataannya belum tentu mampu mengcover berbagai persoalan dan tanggung jawab ini. Yang paling besar adalah sumber daya manusia, education. Anda harus perkuat integritas, kapasitas, integritas, dan loyalitas. Kapasitas itu adalah kemampuan kita secara knowledge, secara skill, network. Yang kedua integritas. Integritas ini tadi moral, akhlak, budi pekerti, ya kan? Ini harus diperkuat. Integritas itu ya tadi kejujuran, kedisiplinan, konsentrasi, tanggung jawab, kayak gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah loyalitas. Loyalitas ini adalah bagaimana anak-anak muda kita hari ini ya harus paham, dia harus cinta terhadap sesuatu yang membentuknya. Bisa itu keluarganya, orang tuanya, bisa itu sosial community-nya, bisa itu negaranya. Artinya dia harus cinta pada tanah airnya. Karena bagaimanapun meskipun di era globalisasi ini konon katanya batas-batas negara semakin lentur dan semakin terhapus, tapi pada kenyataannya yang terjadi adalah persaingan antar negara. Iya. Dan tetap globalisasi adalah menghasilkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, Indonesia sebagai market terbesar nomor 4 loh di dunia. Wah, ya kan? Besar banget ya Pak. Besar banget. Nah, kalau misalnya dia cuma hanya jadi penonton atau cuma jadi konsumen, sayang. Padahal di sini banyak orang pintar, orang cerdas. Kita punya Habibie satu aja, orang dunia udah panik, ya kan? Dia udah bisa buat macam-macam. Nah, coba Anda bayangkan pada kenyataannya hari ini kita bertemu dengan Habibie muda, tidak hanya di Jakarta. Kalau Jakarta menurut saya sudah ya kota kosmopolitan, metropolitan besar. Tapi sekarang kita ketemu Habibie muda di Klaten, di berbagai daerah, di Kabupaten Badung, di Jayapura, di Manado, di Padang, kita ketemu semua banyak anak pintar. Iya, nah, bagaimana negara itu tetap menyalakan harapan bagi mereka? Jadi pertama education, yang kedua adalah mereka harus diajarkan, berikutnya adalah kaitannya dengan knowledge dan skill. Skill itu apa? Mereka mau ngapain ke depan untuk mencari nafkah bagi dirinya. Lah kalau misalnya tidak dipikirkan sekarang, ya Anda bisa bayangin yang tadinya hebat kemudian hanya akan menjadi kalau kata orang-orang tua-tua kita itu adalah bukan hanya penonton tapi buruh di negerinya sendiri, kuli di negerinya sendiri. Dia harus punya skill yang kuat. Nah, itu adalah bagaimana negara bersama akademisi, masyarakat sipil hari ini memproyeksikan Indonesia ini mau kemana ke depan.
Jadi visinya harus jelas. Kita mau jadi negara 4.0 atau 5.0. Kenyataannya kita jangan-jangan sekarang masih 2.0, ya kan? Masih ketinggalan jauh banget ya Pak. Iya, artinya bandwidth kita aja masih belum berkembang, gitu kan? Broadband kita masih susah, internet aja masih susah. Nah, jadi kita sekarang harus berpikir kita mau ngapain dalam proyeksi pekerjaan di 20 tahun, 50 tahun ke depan akan apa nih? Gitu yang masih bertahan hari ini gitu. Jadi artinya anak-anak muda kita ini juga harus dikasih guidance, jangan mereka hanya karena kebetulan mereka pintar belajar sendiri, lalu kemudian negara atau siapapun yang punya otoritas dia nggak mau mikirin, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan pertarungan di internalnya sendiri. Tapi yang harus dilakukan, harus dipikirin adalah bahwa para kekuatan politik dan masyarakat politik Indonesia hari ini, termasuk negara, partai politik, siapapun itu harus mikirin kok mereka sudah kenyang, fine. Kalau orang-orang dalam pemerintahan, masyarakat sipil, masyarakat bisnis, masyarakat politik dan seterusnya, mereka harus mikirin bagaimana anak-anak muda ke depan mereka harus mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, itulah menurut saya salah satu esensi dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi mereka berpikir gimana ke depan anak-anak muda Indonesia itu bisa punya pekerjaan yang baik, bisa melalui investasi atau perusahaan-perusahaan yang tumbuh karena investasi semakin mudah di Indonesia, tapi juga at the same time UMKM mendirikannya, lalu kemudian bagaimana mengoperasionalisasikannya dan berkembang, itu juga semakin terbuka kemungkinannya. Jadi saya pikir ini semangatnya sudah benar, tinggal dikawal gitu. Nah, lagi-lagi tapi ini persoalan adalah kita jangan juga terpaku pada pembangunan yang sifatnya materialistik. Ya, satu sisi kita berorientasi kepada pembangunan yang sifatnya tangible, ekonomi gitu, tapi kita harus ingat pelajaran ketika Dendels membangun jalan Anyer Panarukan. Jalan dibangun tapi pribumi, bumi putra hanya menonton, rakyat maksud saya. Nah, yang harus dilakukan itu adalah juga mereka dibangun sumber daya manusianya, dibangun kepercayaan dirinya, dibangun jaringannya, ya, supaya kita kemudian menjadi juara di dunia, bukan hanya di dalam negeri ya, tapi juga juara di global. Oke Pak, berarti kita harus benar-benar memperdalam dan memperkokoh lah ya Pak, secara keseluruhan. The man behind the gun, gunnya oke, tapi kalau misalnya the man-nya itu kurang oke, percuma. Kita punya bisa mempraktekkan, bisa mengoperasionalisasi teknologi secanggih apapun, tapi kita sendiri tidak tahu nih teknologi mau diapain. Well, kita nggak bisa dapat apa-apa juga dari situ. Nah, itu yang paling penting. Iya, penting banget sih Pak itu. Jadi 2 poin penting tadi ya Pak. Terus apa nih Pak tips-tips untuk para pemuda yang di luar sana lagi bangun bisnis, lagi baru mulai bisnis, selain yang tadi Bapak sudah sebutkan ya kan? Apa nih Pak? Sekarang yang paling penting itu adalah Anda harus mau belajar, membuka diri. Kalau Anda merasa puas dengan diri Anda selesai, finish. Anda harus betul-betul mau belajar untuk mendapatkan yang terbaik. Yang kedua, Anda nggak boleh punya kepercayaan diri yang lemah. Anda harus punya self confident yang kuat. Kalau Anda nggak punya self confident, berarti Anda udah kalah 1 langkah atau bahkan 10 langkah dibanding yang lainnya. Karena kita bersaing sebenarnya bukan hanya dengan anak-anak muda di sekitar kita, tapi dengan anak muda Malaysia, anak muda Vietnam, anak muda Filipina, anak muda Cina, anak muda Jepang dan seterusnya. Jadi saya pikir ini harus kita pahami, sehingga makanya nasionalisme kita harus kuat. Jadi cinta tanah air kita harus kuat gitu. Nah, untuk sampai ke sana itu kita memang harus menyadari lagi-lagi adalah pendidikan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan. Jadi Anda yang ingin berbisnis juga harus ingat bahwa Anda bukan hanya mencari profit aja loh. Anda juga harus peduli, misalnya kenapa jalan di depan rumah Anda kok rusaknya udah hampir 10 tahun gak dibenerin. Berarti ada something wrong dalam proses politiknya atau proses kebijakan publiknya. Kok ternyata saya udah kerja sedemikian keras, bayar pajak misalnya, tapi kok masih banyak infrastruktur yang tidak terpenuhi dengan baik. Kenapa kok masih banyak nih orang yang masih minta-minta nih di pinggir jalan, ketika katanya konon negara kita sudah masuk pada level negara tahap berikutnya dari berkembang. Jadi saya pikir pertanyaan-pertanyaan itu yang menuntun Anda untuk menjadi seorang yang peduli dengan dan berpartisipasi dalam proses politik ya. Jadi politik itu kan nggak semata-mata Anda mencalonkan diri menjadi caleg atau menjadi pilkada, tapi juga Anda terlibat menyuarakan sesuatu yang penting gitu. Dan Anda tidak bisa dibeli oleh uang, oleh material ketika Anda ingin menyuarakan sebuah kebenaran. Dan Anda tidak takut ketika menyuarakan kebenaran. Nah, itu saya pikir itulah yang paling penting hari ini. Bagaimanapun kelas menengah kita, nanti ini anak-anak muda yang jadi pengusaha muda, yang bekerja menjadi manajer muda dan seterusnya, mereka jangan jadi kelas menengah yang ngehe.
Dari kelas menengah yang kemudian sibuk dengan dirinya sendiri, lalu tidak peduli dengan apapun, padahal dia tahu bahwa kebahagiaan dia dan kesuksesan dia sangat tergantung dari bagaimana social community yang terjadi di sekitar dia, gitu. Jadi artinya dia harus peduli. Nah, Anda harus membuat diri Anda berani dan cobalah untuk berdinamika, ya. Jangan khawatir dengan sebuah kekeliruan atau kesalahan, karena salah itu skornya 1, benar skornya 2 kalau anak muda. Jadi bagi starter, bagi startup, anak muda baik itu di politik maupun ekonomi, yang penting Anda memulai. Problemnya kalau Anda ketakutan, takut salah, takut gagal, Anda nggak akan pernah memulai. Jadi harus memulai, berani memulai ya Pak. Anda harus berani memulai gitu, karena dan nggak apa-apa menjadi follower di pertama-tama juga nggak apa-apa, it's okay. Dan kalaupun ternyata ada mentok atau gagal sekali, fine. Ya, jangan takut salah. Jangan takut salah. Yang kedua, terus juga jangan greedy, jangan misalnya penting gue untungnya mau banyak untuk di awal, untuk di proses-proses awal itu nggak benar, nggak cerdas dan nggak bijak. Anda harus mau berbagi, gitu. Anda harus mau sharing, karena bagaimanapun kolaborasi itu mensyaratkan untuk kita ya gotong royong itu ya kolaborasi sebenarnya, dan itu membuat anak muda itu saling social capitalnya terbangun, saling peduli, saling membantu. Success story dari kolaborasi banyak lah, seperti Ruang Guru misalnya, itu menurut saya adalah success story dari anak muda yang kolaboratif. Nah, Anda akan ketemu platform-platform seperti itu. Nah, kepedulian itu penting Mbak untuk memulai sebuah startup bisnis juga, kayak Ruang Guru misalnya. Contoh kan, saya bukan menghilangkan Ruang Guru, tapi antara lain aja. Jadi ketika ada problem persoalan pendidikan misalnya, nah mereka bisa masuk di situ. Jadi temukan, identifikasi problem sosial di sekitar Anda dan coba tawarkan solusi. Nah, kebetulan sekarang ada teknologi namanya digital. Nah, Anda bisa masukkan di situ. Nah, ternyata itu bisa menjadi lebih murah, lebih efektif, dan bahkan lebih impact-nya lebih luar biasa. Nah, jadi bagian anak muda hari ini yang mau memulai bisnis dan bahkan mau memulai politik sekalipun, mereka tidak boleh jauh-jauh dari masalah. Jadi hanya anak-anak muda yang berdekatan dengan masalah yang kemudian akan mengetahui sesungguhnya tantangan di masyarakat itu apa. What is the social demand? What is the political demand? What is the economic demand? Dari situ Anda tahu peluangnya. Sehingga jangan takut yang namanya adanya kesulitan. Setiap kesulitan insya Allah di balik itu ada kemudahan. Iya Pak. Kayaknya cukup sekian dulu Pak untuk hari ini. Terima kasih banyak Bapak udah hadir di LP3S. Thank you. Sukses untuk Alia dan LP3S. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Jangan follow Instagram LP3S, follow Twitter LP3S. Dan jangan lupa subscribe channel LP3S. Jangan lupa juga tuliskan komen kamu mengenai pembicara siapa lagi yang akan diundang oleh LP3S ke depannya. Sekian, terima kasih. Thank you.